yang mengangkat kedudukan amal-amal saleh. Ukur kebaikan amal hanyalah ridanya. Apapun yang diridai Ar-Rahman, itulah kebaikan yang sejati. Dan apa yang tidak diridainya, maka itu adalah buruk. Dan perbedaan-perbedaan itu besar antara orang-orang yang mengerjakan amal saleh dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Apakah kami menyamakan orang beriman dan beramal saleh dengan perusak di bumi? Apakah kami menyamakan orang bertakwa dengan para pendosa? Ataukah pelaku kejahatan mengira demikian? Apakah kami jadikan mereka seperti orang beriman beramal saleh? Apakah sama hidup matinya? Hidup mati tak sama. Putusan mereka buruk. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya. Setiap jiwa dibalas atas perbuatannya, tak dizalimi. Rujukan orang-orang yang berbuat kejahatan adalah hawa nafsu dan jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan, dan musuh mereka, iblis. Lihat orang menuhankan nafsunya, Allah menyesatkannya dengan ilmunya, mengunci pendengaran dan hati, menutup penglihatannya. Siapa membimbingnya setelah Allah? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Rujukan kaum saleh, Allah, rasul-rasulnya. Maka mereka berjalan sesuai dengan apa yang diwahyukan Tuhan mereka melalui lisan para rasul dan yang disampaikan kepada mereka. Rujukan pelaku kebajikan. Dengan semua itu, menjadi agunglah kedudukan amal saleh. Dan para pelakunya adalah orang-orang yang timbangannya berat. Dan orang-orang yang usahanya terpuji dan berhasil. Dan orang-orang yang kebaikannya berlipat ganda lagi beruntung. Maka sebaik-baik perniagaan yang menguntungkan adalah amal saleh. Allah, tuntun kami beramal saleh. Ya Allah, bimbing kami pada amal dan akhlak terbaik. Hanya Engkau saja yang menuntun kepadanya. Palingkan keburukannya dari kami, hanya Engkau yang mampu. Maka orang-orang mukmin yang beramal saleh berpindah-pindah di taman-taman dan kebun-kebun amal saleh. Dengan usaha yang terpuji dan berhasil. Dan perniagaan yang tidak akan merugi, lagi menguntungkan. Dan dalam setiap amal, turun kepada mereka kelimpahan karunia dari zat yang untuknya dan karenanya mereka beramal. Bagian dari kebaikannya. Dan dari hubungannya. Dan dari kedekatannya. Dari kasihnya. Dari pencerahannya. Dari turunnya. Dan terjalinya yang nyata terang. Dan dari keutamaannya. Dan dari pemberiannya, dan dari kebaikannya, dan dari anugerahnya, dan dari makrifatnya, dan dari penyuciannya, dan dari penyuciannya, dan dari pengangkatan derajat olehnya. Kebaikan-kebaikan ini diperoleh dalam setiap amal saleh yang diterima. Dan lain-lainnya yang tidak kami sebutkan dan yang tidak cukup waktu dan tempat untuk membahasnya. Alangkah baik berdagang dengan yang maha besar, maha tinggi, berlimpah karunia dan anugerah. Maha suci Dia, maha tinggi pula. Allah berfirman tentang para pemimpin pilihan junjungan kita. Mereka bersegera berbuat baik.
Mereka berdoa kepada kami, harap dan takut. Mereka khusyuk. Dia berfirman, dan sebutkan dalam kitab tentang Ismail. Ia benar pada janji, seorang rasul dan nabi, yang memerintahkan keluarganya sholat dan zakat. Ia diridai di sisi Tuhannya. Dia berfirman, kami wahyukan mereka berbuat baik, salat, zakat, mereka selalu menyembah kami. Kami jadikan mereka pemimpin dengan perintah kami, mewahyukan kebaikan. Alangkah baiknya seorang mukmin yang berakal bersegera melakukan amal saleh selama ia mampu melakukannya dalam masa tenggang ini, masa taklif dan kemuliaan, dari saat balik hingga saat sakaratul maut. Hingga ruh mencapai kerongkongan. Mengapa nyawa di kerongkongan, padahal kalian menyaksikan? Dan kami lebih dekat darinya ketimbang kalian. Buta. Tidak ada yang lebih dekat dengan apapun selain Allah yang menciptakannya. Dialah pencipta, meliputi, mengatur, tiada yang lebih dekat kepada makhluk selain penciptanya. Sesungguhnya kami menciptakan manusia, tahu bisik jiwanya, dan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Firman Tuhan kami maha besar. Tetapi kejauhan itu menimpa dan sampai kepada mereka dari pihak mereka sendiri. Mereka menjauh. Mereka dijauhkan karena arah pilihan, niat, dan perbuatan buruk mereka sendiri. Mereka menjauh. Jarak itu dari mereka, dia selalu lebih dekat dari urat lehermu. Hanya saja, kedekatannya ini akan memberimu rahasia dan keistimewaannya jika kamu tulus kepadanya. Dia akan menyingkapkan kepadamu sebagian rahasia kedekatannya, yang diungkapkan dengan firman-Nya, barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Artinya, aku singkapkan baginya rahasia kedekatanku seukuran hasta sebagai balasan sejengkal. Siapa mendekat padaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Siapa datang padaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Puji, anugerah, keutamaan baginya, tiada Tuhan selainnya, dekatkan kami. Maka sholat termasuk di antara amal saleh yang terbaik. Dan tilawah Al-Quran serta majelis-majelis ilmu dan menghadirinya. Menyambung silaturahmi, zakat, puasa, sedekah, dan melayani keluarga. Berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, dan berbuat baik kepada tetangga. Semua ladang amal. Dan di antara amal saleh yang paling menakjubkan adalah yang berkaitan dengan sifat-sifat seperti kerendahan hati, kasih sayang, dan keinginan baik untuk makhluk Allah Ta'ala. Amal-amal saleh ini mengangkat derajat manusia, karena sifat-sifat itu melekat padanya. Dan karena itu termasuk sifat-sifat yang dicintai dan sifat-sifat junjungan mereka. Shallallahu alaihi wasallam. Dan tingkatan yang disifati oleh Shallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat terpuji dalam keagungannya, sesungguhnya berasal dari tajalli, penampakan Allah kepadanya dengan sifat-sifatnya, maka dialah pemimpin orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Ar-Rahman. Tuhan yang Maha Agung berfirman kepadanya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Seorang Nabi Agung yang akhlaknya adalah akhlak yang diagungkan oleh Ar-Rahman dalam kitab termulia. Ya Tuhan, berkahi dia, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya. Mulialah sifat itu. Allah menyebutkan dalam kitabnya, Nabi itu sangat lembut dan penyayang kepada mukmin. Datang kepadamu Rasul dari kalanganmu. Al-Haq berfirman, telah datang. Kami mengutus kekasih bagimu.
Mulia kedudukannya di sisi kami, besar nilainya. Ya, sungguh telah datang kepadamu Rasul dari kaummu sendiri. Berat baginya kesusahanmu. Kesulitan dan penderitaanmu terasa berat baginya. Dia tidak menginginkan untukmu kecuali kemudahan, kebaikan, dan kenikmatan. Berat baginya deritamu, sangat peduli padamu. Bukan kepedulian orang tua atau diri kita. Dialah yang paling peduli pada kita. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan kalian adalah seperti seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu ngengat-ngengat itu berjatuhan ke dalamnya. Kalian berbondong-bondong menuju neraka, dan aku memegang tali pinggang kalian. Ia lebih peduli pada kita daripada kita terhadap diri sendiri. Maha suci Allah yang menciptakannya demikian. Sangat peduli pada kalian, kepada mukmin, lembut dan penyayang. Salawatlah. Dan begitulah, dan ia sampai pada amalan-amalan haji yang telah dibicarakan, dan sebagiannya telah disebutkan sebelumnya. Dan diantaranya adalah tawaf di Baitul Atiq, yang merupakan salah satu amalan saleh yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendatangkan rahmat. Apakah engkau mengira bahwa orang yang bertawaf di Baitul Atiq ini karena mengharap wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memperoleh rahmat yang agung ini? Lalu orang yang bertawaf dengan hati dan pikirannya dalam ayat-ayat Allah tidak akan memperoleh rahmat agung yang serupa dan bahkan lebih banyak darinya? Dan dalam makna-makna penyampaian Muhammad bin Abdullah, dan dalam menyaksikan asma dan sifat. Mengapa lebih tinggi? Ia tawaf pakai ruh. Ka'bah roh ialah Muhammad. Ka'bah roh ialah Muhammad. Tawaf paling baik. Karena Tuhannya mencintainya dengan cinta yang tidak pernah dia berikan kepada selainnya. Dia memberinya cintanya, tak bagi yang lain. Ruh tak temukan Ka'bah. Akan tetapi, jika batinmu tidak tercerahkan dan engkau tidak bergaul dengan orang-orang yang ruhnya suci, engkau tidak akan mengetahui tentang tawaf ini. Dan permulaan tawaf ini adalah dengan sabdanya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Inilah pelataran tawaf. Hawa nafsumu, keinginanmu, dan tujuanmu melebur dalam apa yang beliau bawa. Engkau memulai dan mendapat petunjuk, lalu Ar-Rahman mencintaimu, maka dia akan mengajarkanmu rahasia-rahasia kecintaannya kepada hambanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya ruhmu menjadi kuat untuk Masya Allah. Dan jika engkau mengetahui hal itu, engkau akan belajar darinya rahasia tawaf batin dalam dirimu. Dengan makna-makna nama dan sifat Tuhanmu. Hingga kepada apa yang ada di baliknya, yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jika ia mendekat berjalan, aku mendatanginya berlari. Aku bersamanya saat mengingatku. Al-Haq Jalla Jalaluhu berfirman. Dan di langit ada Baitul Mamur yang ditawafi oleh para malaikat sebagaimana manusia bertawaf di Ka'bah di bumi.
Dan pada malam Mirajnya, Ka'bah para ruh datang kepada mereka. Lalu mereka salat bersamanya. Setiap hari masuk 70.000, tetapi pada malam itu masuk lebih banyak lagi. Beliau salat, mereka salat di belakangnya. Maka dialah pemimpin, dialah terdepan. Imam penduduk bumi, imam penduduk langit. Tawaf di Baitul Atiq. Allah berfirman, hilangkan kotoran kalian semua, tunaikan nazar, kemudian bertawaf di Baitul Atiq. Yaitu rumah pertama, yang tua lagi mulia. Dan Allah memerdekakan banyak leher dari umatnya dan dari orang-orang yang mengagungkannya. Baitul Atiq. Allah membebaskan leher-leher dari umatnya dan orang-orang yang mengagungkannya, yaitu mereka yang berhaji, berumrah, dan bertawaf di sekelilingnya, dari neraka, dari kemunafikan, dari azab, dan dari aib. Leher-leher itu. Rumah kuno. Maka apabila ia telah menyelesaikan tawaf, ia kembali melanjutkan perjalanan rahasia dalam kedekatan melalui salat. Apabila ia telah selesai, ia salat 2 rakaat di belakang makam. Aku tawaf di hadirat MU dan rumah MU dengan zat MU, lalu aku berdiri di hadirat MU. Allahu Akbar, kita masuk ke dalam salat. Di dalamnya dibaca deklarasi setelah Al-Fatihah. Katakan, orang-orang kafir, aku tak menyembah sembahanmu, dan kamu tak menyembah Tuhanku. Aku pada manhaj Nabi pilihannya yang diwahyukan Allah, ahli kebenaran murni. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku tak menoleh ucapan batil kalian. Jangan menertawakan akalku, perilakuku, atau arahku. Aku tak menyembah yang kalian sembah. Kalian tak menyembah yang kusembah. Ikut Imam Muhammad. Dan pada rakaat kedua, bacalah Qul huwallahu ahad dengan ikhlas. Allah as-samad. Yang menjadi tujuan dalam segala hajat secara terus-menerus. Ia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada seorang pun setara dengannya. Ia maha suci, tersucikan dari segala yang terlintas di benak atau dibayangkan. Tiada sesuatu serupanya sama sekali. Ia berkata, selesai itu, salat 2 rakaat di belakang makam, Tuhan kami berfirman, ambillah dari makam Ibrahim sebagai tempat salat. Batu dipijaknya, kedua kakinya terbenam di situ. Bekas-bekasnya jelas, bahkan celah di antara jari-jari kaki pun jelas. Kemudian karena banyaknya orang yang mengusapnya, jari-jarinya menjadi tidak jelas lagi. Kemudian mereka meletakkannya di dalam pagar pelindung kini. Dan, makam Ibrahim, dahulu menempel pada Ka'bah. Kemudian datang Sayyidina Umar memindahkannya dari tempat tawaf ke lokasi yang sekarang ini. Dulu di atasnya ada bangunan besar. Kemudian mereka menghancurkannya dan meletakkannya di dalam sebuah sangkar kecil. Ada kaca menampakkan jejak kedua kaki. Ia salat di belakang makam. Di sana pernah salat manusia terbaik, Nabi. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Al-Haq mengikat kita dengan nabinya dan kekasihnya. Mari ke makam kekasihku. Takbir. Ia berkata, telah menjadi sunnah untuk salat 2 rakaat setiap 1 usbu, yaitu setiap 7 putaran tawaf di Baitullah. Demikianlah diriwayatkan dari Az-Zuhri oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musyannaf. Kemudian,
Jika ia menggabungkan 14 atau 21 putaran, lalu salat, maka boleh. Yang utama, tiap 7 putaran tawaf, salat. Jika rindu, ulang tawaf 7, salat. Dan hendaklah ia berdoa setelah salat 2 rakaat tawaf. Tempat ijabah. Dan dalam tawaf ruh, Sayyidina Imam Al-Haddad berkata, dan sucikanlah rahasiamu dari kekeruhan, karena jika ia suci, ia akan memberimu makna dari pemikiran. Dengannya engkau mengelilingi seluruh alam gaib, dan dengannya engkau berjalan di kegelapan malam saat ia berjalan. Sayyidina Ahmad Syihabuddin berkata, dan aku tenggelam dalam pemikiran setelah berzikir, terbenam dalam lautan cahaya yang rahasia diriku naik dan bersinar karenanya. Rahasia diriku naik dan bersinar karenanya. Berdoalah setelah 2 rakaat tawaf. Saat itu waktu mustajab, diantaranya, Allahumma yassir li al-yusra. Allah berfirman, adapun yang takut berdiri di hadapan Tuhannya pada hari hisab, Dia Maha Suci berfirman, yang memberi, bertakwa, dan membenarkan yang terbaik, maka kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Apa itu kemudahan? Amal-amal saleh. Kemudian hasilnya adalah apa yang mengantarkannya ke surga. Maka kami akan mudahkan baginya jalan kemudahan. Kemudahan adalah terbukanya hijab, ujian tingkatan, dimudahkannya jalan, dan dihilangkannya rintangan. Itulah kemudahan. Maka kami akan mudahkan baginya jalan kemudahan. Kami membalasnya dari kami dengan kemudahan, maka kami mudahkan baginya setiap kesulitan. Hingga ia menjadi orang yang sejuk pandangannya di surga dengan pemberian kami. Kami akan memudahkannya menuju jalan kemudahan. Berdoalah, ya Allah, mudahkan bagiku jalan kemudahan. Ya Allah, mudahkan kami, mudahkan kami, mudahkan. Jauhkan aku dari susah. Susah. Maksiat buruk, terburuk kufur dan syirik. Hasilnya neraka, api menyala, murka. Adapun orang yang kikir terhadap dirinya sendiri, merasa cukup dengan dirinya, angan-angannya, dan hayalannya, serta mendustakan kebaikan, surga, maka kami akan mudahkan baginya jalan kesulitan. Wal, yadzu billahi ta'ala. Kesulitan. Hijab di atas hijab, keterputusan di atas keterputusan, kehidupan yang sempit, dan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Masuk neraka. Kesulitan. Kami berlindung kepada Allah dari kesulitan. Setiap kali krisis menimpanya, dia keluar dari kesulitan, datang kesulitan lain. Setiap kali dia keluar dari musibah, datang musibah lain. Begitulah seterusnya sampai dia bertemu Allah dalam keadaan terburuk. Maka kami akan mudahkan baginya jalan kesulitan. Ya Allah, mudahkan kami jalan mudah, jauhkan semua kesulitan. Ampuni kami di akhirat dan dunia. Ampunilah kami di akhirat, karena barang siapa yang Engkau ampuni di dalamnya, ia tidak akan disiksa, tidak akan mengalami sedikit pun azab dan kesulitannya. Dan tidak pula bencananya. Dan barang siapa yang Engkau ampuni di dunia, maka Engkau palingkan darinya dampak-dampak keburukan, baik dalam kegelapan hatinya maupun dalam musibah yang menimpanya. Ampuni kami di akhirat dan dunia, agar kami berjalan selalu diampuni. Ampunilah kami di akhirat dan di dunia. Wahai yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Dia berkata, lindungi aku agar tak mendurhakai engkau. Tak dengan hati, mata, telinga, lisan, perut,
kemaluan, tangan, atau kaki, tidak lewat anggota-anggota itu semua, sama sekalipun. Aku tidak akan mendurhakai MU. Allahu Akbar. Terbaik, tinggalkan maksiat. Barang siapa membiasakan dirinya untuk meninggalkan maksiat, ruhnya akan berkelana di alam malakut. Ruh belajar bertawaf. Siapa membiasakan diri meninggalkan maksiat, ruhnya menjelajah alam malakut. Demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, agar ia yakin. Shalawat Allah atas Nabi kami serta Nabi Rasul. Dia berkata, dan jagalah aku dengan kelembutan MU agar aku tidak mendurhakai MU. Jangan biarkan nafsuku, hawa nafsuku, atau iblis menguasaiku sehingga membelokkan aku kepada maksiat. Dalam segala keadaan, lindungi aku dengan kelembutan MU dari maksiat. Bantu ketaatanku kepada MU, sempurnakan. Ku sempurnakan dan kulaksanakan dengan ikhlas semata, hanya untuk MU. Dengan taufik MU, tiada taufik bagiku kecuali dari Allah semata. Dan jauhkanlah aku dari maksiat kepada MU, baik yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, yang awal maupun yang akhir, yang lahir maupun yang batin. Jadikan aku pecinta MU. Jadikan aku dari pecinta MU. Bukti cinta kepada MU, mencintai para wali MU, malaikat MU dan rasul MU, serta semua hamba MU yang saleh. Maka, cinta kepada Allah tidaklah sah kecuali dengan mencintai para nabinya, para malaikatnya, dan orang-orang saleh dari hamba-hambanya. Dan bukti cinta kepada Allah ditegakkan dengan mengikuti pemimpin semesta alam. Jika cinta Allah, ikuti aku. Dan tanda cinta kita kepada Allah adalah mengikutinya, dengan janji ampunan setelah cinta. Siapa taat Al-Hadi, taat pada Tuhannya. Siapa durhaka padanya, mendurhakai Tuhan dan dibenci pula. Siapa berbayat Al-Muhtar, berbayat Rabbnya. Tangan Allah di atas tangan-tangan yang setia. Ia berkata, dan ia mencintai hamba-hamba MU yang saleh. Ini perkara agung, hargai di hati cinta Allah, malaikatnya, para nabinya, dan orang-orang saleh. Namun ada permintaan lebih, jadilah kekasihnya, ia mencintaimu. Tandanya, ia berkata, Ya Allah, jadikan aku dicintai malaikat MU, rasul MU. Juga kaum saleh MU. Tanda cintamu padanya, mencintai nabinya, malaikatnya, rasulnya, dan hamba salehnya. Akan tetapi, tanda cintanya kepadamu adalah kecintaan para walinya dan para nabinya kepadamu. Para malaikat yang mencintaimu adalah tanda bahwa dia mencintaimu. Ia berkata, jadikan aku dicintai malaikat MU, rasul MU, dan hamba MU saleh. Dalam sahih disebut, Allah menampakkan cinta pada orang yang bersungguh dalam amal saleh di dunia. Itu iman mereka. Nabi bersabda, Allah mencintai seseorang, dia memanggil Jibril. Wahai Jibril. Labbaik, Tuhan segala sesuatu. Allah berfirman, aku mencintai si fulan, lihatlah dia di bumi. Lihat, manusia yang makan, minum, dan tidur. Lemah, mungkin dia makan malam, mungkin tidak, aku mencintainya. Sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maksudnya, mendekatlah kepadaku dengan mencintainya. Maka Jibril pun menyembah Allah dengan mencintai orang ini. Dia diperintah menyeru penduduk langit. Allah mencintai Fulan bin Fulan, cintailah dia. Nama-nama itu diserukan di langit hingga para malaikat mencintainya. Lalu ketika kelak manusia sampai dikubur dan dihimpunkan, disebutkan tentang si Fulan. Allah berfirman, kami mencintainya, sebuah pengumuman tentangnya di langit. Dan para malaikat menyembah Al-Haq, Allah, dengan mencintai orang itu. Maka cintailah dia, langit mencintainya, bumi menerimanya.
Dia berfirman kepada Nabi Musa, "Aku limpahkan kasihku padamu, agar engkau diasuh dalam pengawasanku langsung setiap saat." Dia berfirman kepada kekasih agungnya, "Kami mengawasi engkau." Dalam pengawasan kami. Ya Rab, bersyalawatlah atasnya. Bedanya antara pengawasanku dan pengawasan kami. La ilaha illallah. Subhanallah. Dia berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberiku petunjuk kepada Islam, maka tetapkanlah aku di atasnya dengan kelembutan dan perwalian MU, realisasikanlah bagiku hakikat-hakikatnya, dan jadikan kaum muslimin selamat dari lisanku dan tanganku." Dan aku menghadap MU, tak pernah berdusta pada siapapun, tak menipu, tak menzalimi, tak menghina, tak melaknat, tak mencuri harta siapapun, dan tak menyimpan niat jahat pada siapapun di dalam hatiku. Allahu Akbar. Berislamlah. Maka tetapkanlah aku di atasnya dengan kelembutan dan pertolongan MU. Jadikan aku taat kepada MU dan Rasul MU. Lindungi aku dari fitnah menyesatkan. Beliau sholat, tawaf di Baitullah, masuk ke hadrah, sholat, dan berdoa. Kembali sentuh hajar. Letakkan kerinduanmu dan datanglah ke tempat penyimpanan perjanjian dan janji. Ketika disaksikan, "Bukankah aku Tuhanmu?" tertulis, lalu disimpan di Hajar Aswad. Ia disentuh, bersaksi bagi yang menyentuhnya setia. Allahu Akbar. Usai. Kemudian kembali ke antara Hajar dan pintu, multazam. Dan menempelkan dada dan perutnya padanya. Dan beliau mengangkat kepala dan kedua tangannya serta berdoa. Beliau menempelkan dada mulia. Angkat tangan, menangis. Menoleh, lihat Sayyidina Umar, "Wahai Umar." Disinilah air mata dicurahkan. Pandanglah kami, ya Tuhan kami, dengan pandangan MU kepada hati yang bertawaf di medan makrifat MU, ruh yang bertawaf di Ka'bah dan hakikat cinta MU, dan rahasia yang bertawaf dalam cahaya penyaksian MU. Ya Allah, pandang kami seperti Engkau memandang mereka. Ya Tuhan kami. Ya Tuhan kami. Tawaf ini, semua peristiwa di dunia tidak memengaruhi mereka dan tidak membuat mereka takut. Akhirat, kengerian terbesar tak menyedihkan. Di dunia, Dia memberi mereka jalan keluar serta rezeki dari arah tak disangka. Maka tak ada apapun yang memengaruhi mereka. Dan tidak mengeluarkan mereka dari kelezatan kedekatan dengannya, kebahagiaan mereka dengan belas kasih, rahmat, simpati, dan kelembutannya. Tiada peristiwa, kesusahan, ketakutan mengguncang mereka. Subhanallah. Mereka di taman-taman berisi kedekatan makrifat cintanya. Dalam kehidupan, saat wafat, di alam barzah, dan pada hari kiamat, hingga ke negeri kemuliaan. Masaku telah berlalu dalam ilmu dan takwa, dan di akhirat menuju negeri keabadian. Allahu Akbar. Kekasihku memanggil. Dan tampak tanda kabar gembira. Tersingkap makna tersembunyi, pasti saat tabir terangkat. Ia menuang dari cawan, rela kutebus jiwa untuknya. Demi Allah, minuman itu. Kami dapati mereka di Hamr Gentong. Awan menghujani mereka. Mereka dalam mabuk cinta, tak melihat selain yang esa. Di antara mereka ada tanda dari Maula menandakan ridha setiap saat.
Mereka tak takut penyesalan akibatnya. Semoga ke surga. Semoga bersama mereka menuju surga, disuguhi nabi pemimpin. Semoga bersama mereka ke surga, nabi pemimpin, pemberi minum. Semoga syalawat Allah tercurah kepadanya setiap saat, dan kepada keluarganya, selama merpati masih bersenandung. Dan ia berbicara tentang sebagian makna dari tawaf ini. Aku mencoba menggambarkan sang kekasih dengan sebagian dari apa yang dipahami hati dari pujian Al-Quran. Aku mencoba menggambarkan sang kekasih dengan sebagian dari apa yang dipahami hati dari pujian Al-Quran, namun kudapati ucapanku tak menunaikan setitik pun dari 1/100 anugerah Rabbani. Dari mana ucapanku dapat mengungkapkan tentang hadrah itu, untuk memujinya setiap lisanku telah menjadi keluh. Maka setelah kita membawanya, apa nilai pujian dunia manusia sekarang ini? Hah? Apakah seorang makhluk dapat memujimu setelah sang pencipta memuji akhlakmu? Aku melihat setiap pujian untuk Nabi kurang sempurna, meskipun orang yang memuji berlebihan dan memperbanyaknya. Jika Allah telah memuji Nabi dengan apa yang pantas baginya, maka apalah arti pujian dari manusia? Setelah apa yang telah dibawa oleh Alkitab tentangnya, maka apalah arti pujian dari dunia manusia? Maka aku memohon kepada Tuhanku keteguhan atas apa yang telah Dia khususkan bagiku dan kejujuran dalam ucapanku. Dan sebagaimana hati menerima rahasia keterikatan dengan kekasihnya, hatiku pun dipenuhi dengannya, sehingga aku hidup dalam mengingat sang kekasih dengan penuh nikmat, dengan zikir yang melapangkan seluruh waktuku. Maka aku hidup dalam mengingat sang kekasih dengan penuh nikmat. Dengan zikir yang melapangkan seluruh waktuku. Dan aku berhasil di akhirat dengan melihat wajahnya dan keridaannya kepadaku di tempat yang paling mulia. Dan keridaannya kepadaku di tempat yang paling mulia. Orang yang berzikir kepada Ar-Rahman dan berzikir kepada Rasul-Nya di antara umat ini di timur dan barat bumi, tercurah atas mereka dari awan kemurahan Allah setiap saat, dan mereka memiliki kehususan-kehususan, dan sebagiannya adalah cahaya murni. Tanpa celah. Maka wahai yang hadir di majelis-majelis seperti ini, hadirlah dengan hati yang suci. Siap menerima limpahan yang meluap. Dengan wajah yang tulus menghadap kepada yang maha perkasa lagi maha pengampun. Dan meneladani secara total dan sempurna sang kekasih yang suci. Limpahkanlah karunia MU, tercurah melimpah ruah, secara terus-menerus. Tetapi jika engkau menghadiri majelis-majelis seperti ini hanya dengan jasad, sementara hati, ruh, rahasia, dan pikiranmu absen, maka engkau telah merugikan dirimu sendiri. Dan seandainya engkau tahu apa yang telah terlewatkan dan terhalang darimu, niscaya engkau akan menangis darah, bahkan darah. Allah, jangan jauhkan kami dari kebaikan MU karena keburukan kami. Ya Rab, berkahi pertemuan kami, jadikannya pemersatu hati kami kepada MU. Jadikannya pemersatu hati kami kepada MU. Dengan rahasia karunia MU, orang dekat dan pecinta MU, serta emarifat MU, sembuhkan kami dan kaum muslimin dalam segala takdir. Anugerahi kami keamanan di negeri kami, amankan negeri kami, wahai Tuhan, Engkau yang maha tinggi, yang maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, maha lembut, lagi maha mengetahui. Dan kepada MU kami menghadap dalam rahasia, ruh, hati, sanubari, lisan,
dan seluruh wujud kami, dan kami bermunajat kepada MU, wahai Tuhan semesta alam, agar Engkau memperbaiki urusan kami dan umat, yang lahir maupun yang batin. Segerakan ke lapangan untuk muslimin. Dan semoga Engkau, ya Allah, melindungi dua tanah suci, membebaskan Baitul Maqdis, dan melanggengkan kemuliaan dan kehormatannya. Dan semoga Engkau berlemah lembut kepada hamba-hamba MU di Sudan, di Gaza, di tepi barat, di Lebanon, di Syam, di seluruh pelosok Yaman, dan di seluruh pelosok bumi, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri. Wahai terbaik di seru dan termulia diharap. Wahai pemilik wujud, sembuhkan kami dan seluruh muslimin dalam takdir MU. Apapun yang Engkau beri, kelembutan, kemudahan, kebaikan, ampunan, kesehatan, keamanan, ketenangan, berkahilah, teguhkan bagi kami, tambahkan, dan hubungkan dengan kelapangan besar bagi umat, jangan pernah putus dari kami, wahai penghapus segala duka. Wahai yang maha mulia, kami menuju MU, kalian semua menghadapnya. Ucapkan, wahai maha lembut bagi makhluknya, maha mengetahui, maha teliti, lembutilah kami, maha lembut, maha mengetahui, maha teliti. Wahai yang maha lembut terhadap makhluknya, wahai yang maha mengetahui tentang makhluknya, wahai yang maha teliti terhadap makhluknya. Wahai yang maha teliti, wahai yang maha lembut terhadap makhluknya, wahai yang maha mengetahui tentang makhluknya, wahai yang maha teliti terhadap makhluknya, berlemah lembutlah kepada kami, wahai yang maha lembut. Wahai yang maha mengetahui, wahai yang maha teliti, wahai yang maha lembut yang senantiasa, berlemah lembutlah kepada kami atas apa yang turun, menimpa. Sesungguhnya Engkau maha lembut yang senantiasa, berlemah lembutlah kepada kami dan kaum muslimin. Ya Allah, wahai yang maha lembut yang senantiasa, berlemah lembutlah kepada kami atas apa yang turun, menimpa. Sesungguhnya Engkau maha lembut yang senantiasa, berlemah lembutlah kepada kami dan kaum muslimin. Ya Allah, wahai yang maha lembut yang senantiasa, berlemah lembutlah kepada kami dan kaum muslimin. Ya Allah, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, berilah kelapangan kepada kaum muslimin. Ya Allah. Wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang. Berilah kelapangan kepada kaum muslimin. Ya Allah. Wahai sandaranku, wahai bekalanku, wahai penyelamatku dari kesulitanku, kepada MU aku hadapkan wajahku. Segerakanlah pertolongan MU, wahai yang maha agung, ya Allah. Tundukkanlah sebab-sebab, mudahkanlah kesulitan, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu. Pintu kemenangan dari MU, wahai yang maha pemurah, ya Allah. Tolaklah tipu daya para pelaku tipu daya, dan setiap tiran yang durhaka, serta pendengki yang membangkang, dengan hak rahasia tasimim, ya Allah. Wahai sandaranku, wahai bekalku, wahai penyelamatku dari kesulitanku, kepada MU aku hadapkan wajahku. Segerakanlah pertolongan MU untukku, wahai yang maha agung, ya Allah. Tundukkanlah sebab-sebab, mudahkanlah kesulitan, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu dengan kemenangan dari MU, wahai yang maha pemurah, ya Allah. Tolaklah tipu daya para pelaku tipu daya, dan setiap tiran yang durhaka, serta pendengki yang membangkang, dengan hak rahasia tasimim, ya Allah. Wahai sandaranku, wahai bekalku, wahai penyelamatku dari kesulitanku, kepada MU aku hadapkan wajahku. Segerakanlah pertolongan MU untukku, wahai yang maha agung, ya Allah. Tundukkanlah sebab-sebab, mudahkanlah kesulitan, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu dengan kemenangan dari MU, wahai yang maha pemurah, ya Allah. Tolaklah tipu daya para pelaku tipu daya, dan setiap tiran yang durhaka, serta pendengki yang membangkang, dengan hak rahasia tasimim. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, Engkau cukup bagi kami, penolong, penyelamat, ya Allah. Segerakanlah angkat apa yang turun dengan hilm MU. Tiada selain MU, yang maha perkasa maha mulia. Limpahkan rahmat dan kasih MU bagi seluruh alam, ya Allah. Tuhan, lindungilah kami dari kejahatan musuh, binasakanlah mereka dan cerai beraikanlah mereka. Jadikanlah mereka tebusan bagi kami dan pelajaran bagi orang-orang yang melihat, ya Allah. Ya Tuhan, cerai beraikan persatuan mereka,
Pisahkan perkumpulan mereka, kurangi jumlah mereka, jadikan mereka di antara yang binasa, ya Allah. Dan jangan sampaikan mereka pada tujuannya. Dan sungai-sungai mereka menjadi abu, dengan kaf haya, ain sad. Seketika itu juga meskipun mereka tidak hadir, ya Allah. Dan kejahatan setiap pembuat makar, pengkhianat, pendosa, pemberi, ain, pandangan hasad, penyihir, dan kejahatan semua yang menyakiti, ya Allah. Orang yang melampaui batas, perampas, pemfitnah, pendusta, pendosa, pencela, pendengki, dan orang yang bersuka cita atas penderitaan orang lain, ya Allah. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, wahai pemilik keindahan dan cahaya, wahai pemilik pemberian dan kekayaan, Engkaulah yang mengabulkan doa orang-orang yang meminta, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah dada kami, dan tutuplah aib kami, karena Engkaulah yang paling berhak menutupi, ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami, dan setiap dosa yang ada pada kami, dan anugerahkanlah taubat kepada kami. Engkaulah kekasih orang-orang yang bertaubat, ya Allah. Dengan kemuliaan Rasul kami, Hasanain, Al-Batul, Al-Murtadha, ayah para pahlawan, dan Jibril Al-Amin, ya Allah. Kemudian syalawat dan salam atas Nabi sebaik-baik manusia, dan keluarganya yang mulia dan terhormat, serta para sahabatnya dan para pengikutnya. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa dari apa yang mereka sifatkan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terimalah doa, cepatkan jawaban, percepat pertolongan. Tunjukkan kami di umat kekasihmu Muhammad yang menyejukkan. Limpahkan syalawat, sejukkan para salih. Perbaiki urusan kami, angkat ke ilmu, ain, hak al-yakin, dengan sehat dan teguh, ke hadirat Nabi. Dalam kemuliaan engkau akan menemuinya, bahkan melihatnya. Wahai orang-orang yang dicintainya, penyeru mereka telah memanggil kalian. Jawablah seruannya dengan tulus, wahai para lelaki. Jawablah seruannya dengan tulus, wahai para lelaki. Barang siapa yang hak-haknya menggoda lalu ia menaatinya, bagaimana mungkin ia mendapat keberuntungan dari Tuhannya? Wahai hawa nafsu, tenggelamlah di dalamnya dengan tulus jika kau menginginkannya.